Om Niko Yekwan, apa kabar Om? Selamat sahabat. Selamat sahabat. Hmm, baik-baik. Ya, Om Niko bisa ngikuti yang kita pelajari ini. Iya, iya. Ya, ini dari OI ini ada kewajiban kita sekarang adalah pembangunan dan reformasi sebagai individu dan membagikan kebenaran. Jadi maksudnya pembangunan dan reformasi adalah lebih diutamakan dibandingkan kita menyelamatkan orang lain. Karena sebelum kita menyelamatkan orang lain, mengasihi diri sendiri dahulu, ya. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita perlu membangun pembangunan dan reformasi kepada diri kita sendiri. Oke? Ya, sekarang kita coba lihat ini contoh sadar diri dari Yahya, Paulus, dan Yakub. Kenapa saya ngajak saudara lagi selain dari Hawa, selain daripada Harun, kita belajar lagi dari contoh-contoh tiga orang ini. Jawabannya adalah apa? Karena melalui kesadaran, ya seseorang bisa diselamatkan. Melalui kesadaran, orang baru bisa bertobat. Tanpa orang itu mengetahui kesalahannya, maka dia tidak akan pernah bangun daripada kejatuhan. Ya, mari kita baca terus. Bahkan Yahya sendiri pun, murid yang disayangi itu, satu-satunya yang paling baik persamaannya dengan Juru Selamat bukanlah secara alam memperoleh keindahan tabiat itu. Dia bukan saja membesarkan diri serta menginginkan kehormatan, tapi juga seseorang yang mudah tersinggung dan gampang marah, walaupun oleh kesalahan yang terkecil sekalipun. Tetapi karena tabiat Kristus dinyatakan padanya, maka dilihatnya kekurangannya dan pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Nah, coba lihat, disinilah kita bisa lihat seorang Yahya, contoh dari seorang Yahya. Tetapi karena tabiat Kristus dinyatakan padanya, jadi karena tabiat Yesus diperlihatkan kepada Yohanes, maka dilihatnya kekurangan. Nah, kita bacakan tadi di atas, dia bukan saja membesarkan diri serta menginginkan kehormatan. Jadi seorang Yahya ini sama kayak karakter kayak kita, suka meninggikan diri lah, suka menyombongkan diri lah. Tapi juga seseorang yang mudah tersinggung tuh, cepat marah, ya, dan gampang marah. Karakternya Yahya ini adalah karakter kayak kita semuanya. Jadi bukan orang yang manusia super ya, tapi dia adalah orang-orang yang sama seperti kita. Tetapi kita lihat karena tabiat Kristus dinyatakan kepadanya, jadi karena dia bersama-sama dengan Yesus, ya, maka dilihatnya kekurangannya. Jadi bukan Yesus mengingatkan kekurangannya, tapi dirinya sendiri yang melihat kepada kekurangan dirinya. Dan pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Tuh, pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Jadi sadar ini adalah langkah pertama, baru dia rendah diri, merendahkan dirinya. Jadi ingat, kunci pertama dari Yahya ini bisa dipakai sama Tuhan adalah kesadaran dari dirinya sendiri untuk melihat kekurangan. Bukan seperti yang kita cerita soal Petrus yang dia melihat kekurangan orang lain, tapi Yohanes melihat kekurangan dirinya sendiri. Ya, sehari demi sehari hatinya ditarik kepada Kristus sampai akhirnya pandangan terhadap dirinya sendiri luluh karena kasihnya kepada Tuhan. Tabiatnya yang cepat naik darah, keinginan akan kemuliaan diri sendiri telah diserahkan kepada kuasa pembentukan yang datang dari Kristus. Pengaruh Roh Kudus telah membaharui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiat. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Coba ini contoh dari seorang
Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita mau jadi orang-orang yang berubah menjadi manusia yang baru, kita meninggalkan karakter kita yang suka marah, karakter kita yang naik darah ini ya, terus suka meninggikan diri, minta dihormati. Ya, kalau kita mau, kita harus menyadari diri dan kita mau bangkit dan kita mau bertobat. Tanpa kesadaran terhadap kekurangan kita, tidak akan mungkin kita bangun. Oke? Ini contoh dari Yahya. Ya, kita terus. Tidak cukuplah hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah. Ya, tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika ia berseru, maka aku mempersetujukan bahwa Taurat itu baik ada. Jadi hukum Taurat dan kudus, Taurat itu kudus dan penyuruhan itu pun kudus serta adil dan sempurna. Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Aku ini di dalam keadaan tubuh terjual ke bawah dosa. Dia merindukan kesucian, kebenaran ke dalam mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya. Lalu berseru-seru, wah aku orang yang celaka ini. Siapakah gerangan akan melepaskan aku keluar dari dalam tubuh maut ini? Rum 7 ayat 24. Jeritan yang demikianlah yang keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosanya di segenap penjuru dunia pada sepanjang abad. Jadi sepanjang abad semua orang-orang yang Tuhan pergunakan di sepanjang penjuru dunia adalah orang-orang yang sadar akan kekurangan, ya, sadar akan kondisinya yang penuh dosa. Ya, tidak ada yang tinggi hati. Pekerja-pekerja Tuhan semuanya orang-orang yang sadar akan kekurangan. Oke, ini adalah contoh dari seorang Paulus. Oke, yang berikutnya kita lihat dari seorang Yakub. Inilah geser deh. Dengan banyak perumpamaan, Roh Allah telah berusaha menggambarkan kebenaran ini dan membuatnya demikian jelas kepada jiwa-jiwa yang sudah lama merindukan kebebasan dari kekumpungan beban salah. Manakala setelah dosanya, yakni menipu Esau, Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya. Dia dibebani satu perasaan bersalah. Dalam keadaan seorang diri dan terbuang terpisah dari segala sesuatu yang membuat hidupnya berharga. Satu pikiran yang paling dipikirkannya di dalam jiwanya ialah rasa takut bahwa dosanya telah memisahkan dia dari Allah. Bahwa sorga telah meninggalkan dia. Coba lihat ya. Kembali lagi kita lihat di sini kesadaran dari Yakub yang membuat Yakub dipandang Tuhan layak dipertahankan dan dimenangkan. Ya, dan kita adalah contoh saingan dari Yakub. Kalau kita contoh saingan dari Yakub, maka kita harus juga mempunyai pengalaman sebagaimana Yakub. Ya, yaitu kita harus juga pernah merasa bersalah dan kita bangun dari kondisi kita. Ya, kita meninggalkan kondisi kita yang penuh dengan pelanggaran hukum. Dan sekaranglah waktunya di dalam lambang 40 hari. Ya, karena lambang 40 hari itu lambang pembangunan dan reformasi. Seseorang yang bisa melakukan pembangunan dan reformasi, pertama sekali dia harus kenali bahwa dia punya kekurangan. Seperti tadi, siapa kita baca di awal tadi, siapa tadi? Yohanes, Paulus, dan Esau. Lanjut deh lah. Nah, ini kita baca tentang pengenalan diri. Ya, kita baca petunjuk Nyonya White ini, semua petunjuk Nyonya White. Barang siapa yang memahami dengan baik tabiat mereka sendiri, mengetahui dosa yang paling mudah menyerangnya, serta godaan yang tampaknya hampir mengalahkannya, tidak akan membiarkan dirinya secara terbuka dengan sia-sia, dan mengundang pencobaan dengan menempatkan dirinya sendiri di atas tanah musuh. Jikalau kewajiban memanggilnya di mana keadaan lingkungan tidak menyenangkan, ia akan mendapat pertolongan khusus dari Allah. Dengan demikian dapat menyiapkan diri secara penuh menghadapi musuh. Nah, ya, janji Tuhan itu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan itu kalau kita memahami tabiat mereka sendiri, tabiat kita sendiri. Ya,
Kita harus kenali diri kita. Pengenalan diri akan menyelamatkan banyak orang dari kejatuhan ke dalam penggodaan yang menyedihkan. Jadi kita harus kenal sama diri kita sendiri. Ya, kita kenal sama diri kita bisa menyelamatkan kita dari kejatuhan dalam penggodaan, ya, dan mencegah banyak orang mengalami kekalahan yang memalukan. Jadi pengenalan diri itu bisa mencegah orang dari kekalahan. Untuk mengenal diri kita sendiri sangatlah penting bagi kita menyelidiki dengan setia motif dan prinsip tindak tanduk kita. Membandingkan perbuatan kita dengan standar kewajiban yang dinyatakan dalam firman Allah. Pengenalan diri, ya. Jadi saudara-saudara, kenali diri saudara. Jangan kita kenali diri orang lain. Ya, kita bukan ditugaskan untuk mengenali diri orang lain. Kita kenali diri kita sendiri. 40 hari tadi kita baca apa tadi? Ya, 40 hari adalah isinya adalah untuk apa? Pengenalan diri sendiri, ya. Tadi yang kita baca itu, ya, refleksi diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini kita baca, ya. Nasihat bagi mereka yang masih serupa dengan dunia. Nah, ini nasihat bagi kita karena kita sampai hari ini masih serupa dengan dunia. Ya. Yesus akan datang dengan segera, dan apakah akan didapatnya satu umat yang serupa dengan dunia ini? Ya. Apakah akan didapatnya satu umat yang serupa dengan dunia ini? Dan apakah dia akan mengaku mereka itu sebagai umatnya? Nah, itu pertanyaan, apakah Tuhan akan mengaku kita sebagai umatnya kalau kita serupa dengan dunia yang sudah disucikannya bagi dirinya? Oh, tidak, jawaban. Tiada lagi, tiada tiada lain melainkan orang yang suci dan bersih akan diakui olehnya miliknya. Semua orang yang sudah disucikan dan dijadikan putih oleh sengsara dan telah memisahkan diri dengan tiada bercacat dari dunia ini akan diakuinya sebagai miliknya. Coba saudara lihat, ukurannya adalah semua orang yang sudah disucikan dan dijadikan putih oleh sengsara dan telah memisahkan diri dengan tiada bercacat dari dunia. Jadi bukan berapa banyak yang kita sudah berikan pekabaran, berapa banyak yang sudah kita tobatkan dari sekian banyak orang, tidak. Tapi bagaimana kita membenahi diri kita, ya. Kita baca ulang dari atas. Yesus akan datang dengan segera, dan apakah akan didapatnya satu umat yang serupa dengan dunia ini? Dan apakah dia akan mengaku mereka sebagai umatnya yang sudah disucikannya bagi dirinya? Oh, tidak. Jadi ini meninggal berpisah dari dunia itu adalah bagian tentang pendidikan 40 hari. Ya, bukan tugas kita membawakan kepada orang lain itu menjadi satu ukuran. Memang itu tugas kita, tapi jangan itu dijadikan yang prioritas utama sampai kita lupa sama pembangunan dan reformasi ke dalam diri kita sendiri. Sementara saya melihat hal betapa ngerinya umat Tuhan yang sama dengan dunia ini. Tiada perbedaan suatu apapun kecuali dalam nama. Di antara orang banyak yang mengaku murid Yesus, yang rendah hati dan lemah lembut itu, dengan orang-orang yang tidak percaya, maka jiwaku merasa duka yang amat dalam. Saya melihat bahwa Yesus sudah luka dan dipermalukan dengan terang-terang. Ya, pengakuanmu hanya, Dela geser. Pengakuanmu hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih hebat kepadamu. Kalau kita cuma ngaku-ngaku, tapi kita ternyata berbeda antara iman dengan perbuatan kita, itu hanya menimbulkan kesengsaraan kita yang lebih hebat. Dan hukumanmu kelak akan lebih besar, karena engkau mengetahui kehendaknya, tetapi engkau tidak melaksanakan. Semua orang yang mengaku percaya pada pekabaran malaikat yang ketiga sering melukai pekerjaan Allah dengan hati ringan. Jadi sering mengalahkan hatinya Tuhan itu, ya, melukai pekerjaan Allah itu cukup dengan hati yang ringan, berseloroh, dan bermain-main. Jadi artinya nggak serius, hanya setengah-setengah. Telah dinyatakan kepadaku bahwa kejahatan ini terdapat pada seluruh golongan ini. Ya, seluruh golongan ini katanya adalah seperti itu. Saya melihat bahwa haruslah ada satu tindakan yang sifatnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Umat Israel yang dari Tuhan harus mengoyakkan hati, bukan jubahnya. Kesederhanaan yang seperti anak-anak jarang sekali kelihatan.
Nah, artinya kita masih tinggi hati. Jadi yang menjadi pengganjal kita tuh belajar kebenaran itu satu, karena kita punya harga diri kegedean. Kita nggak rela untuk direndahkan. Ya kita masih terlalu banyak tapi-tapi. Makanya itu diingatkan kita disuruh sederhana seperti anak-anak. Ya. Nah ini kita baca nasihat penting untuk yang menunggu mukjizat. Nah kita lihat di sini. Kita lihat ada dua kutipan nanti yang antara yang atas dengan yang di bawah. Nanti kita coba bedakan. Tapi mereka yang menunggu untuk melihat perubahan mukjizat dalam tabiat mereka tanpa usaha tekun pada pihak mereka untuk mengalahkan dosa akan mengalami kecewa. Jadi kalau mereka yang menunggu untuk melihat perubahan mukjizat dalam tabiat mereka tanpa usaha yang tekun pada pihak mereka, mereka akan mengalami kekecewaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bimbang. Saya kasih warna merah. Kecuali bahwa ia sanggup menyelamatkan sepenuhnya semua orang datang kepadanya. Jadi artinya kita jangan bimbang. Jadi artinya jangan kamu berharap ada satu mukjizat. Jadi benar-benar berjuanglah sedemikian keras. Kecuali kita terus-menerus merasa takut, jangan-jangan sifat kita yang lama kembali mengungguli kita. Jangan sampai musuh itu akan menemukan perangkat di mana kita kembali menjadi tawanan. Ini yang harus kita pikirkan karena kita lambang 40 hari kita itu berpotensi kita kembali lagi menjadi diri kita yang lama. Menjadi diri orang lain itu sulit, ya. Menjadi orang yang berbeda itu bukan hal yang gampang. Jadi jangan kita sampai kayak memandang pembangunan dan reformasi itu sepele. Itu bukan sesuatu yang sepele. Tidak ada kita temukan ada orang yang bisa melakukan pembangunan dan reformasi secara sepenuhnya. Selain daripada contoh-contoh yang sudah kita baca. Pernah saudara menemukan ada orang berubah 100% dari dirinya yang lama? Kita pasti menemukan karakter orang-orang yang lamanya masih ada di dalam diri seseorang. Tidak mudah kita mendapatkan orang-orang. Ya karena itu harus ada pekerjaan dari Roh Allah. Tanpa ada pekerjaan Roh Allah tidak bisa orang bisa berubah. Ya, kita memang harus mencari keselamatan kita sendiri dengan takut dan getar. Ya, jadi artinya harus ada usaha dari kita sendiri. Dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi kudus dalam lingkungan kita sebagaimana Allah kudus dalam lingkungan. Jadi artinya kita harus berjuang dengan kekuasaan kita yang terbatas. Kita harus bertumbuh dalam keindahan rohani setiap hari. Kita akan sering gagal dalam usaha kita untuk meniru teladan ilahi. Kita harus sering sujud dan menangis di kaki Yesus oleh sebab kekurangan dan kesalahan kita. Tapi kita jangan putus asa. Kita harus berdoa lebih tekun, percaya lebih penuh dan berusaha kembali dengan lebih tekun, teguh supaya bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan kita. Nah, kita coba baca lagi. Kita harus sering sujud dan menangis di kaki Yesus. Menangis kenapa? Oleh sebab kekurangan dan kesalahan kita. Tetapi kita jangan putus asa. Ya, kita dibilang kita sering gagal dalam usaha kita untuk meniru teladan ilahi. Kita harus sering sujud dan menangis. Jadi kita menangisnya karena kita belum mampu meniru teladan ilahi. Bukan kita menangis karena kita harus meninggalkan semua dosa-dosa kesayangan dan kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai. Bukan kita menangis karena barang-barang yang dilarang itu kita harus tinggalkan. Kebanyakan kita menangis karena itu. Bukan karena kita menangis karena kita gagal meniru teladan ilahi. Dan di dalam tulisan ini jelas yang disuruh kita menangis adalah karena kita belum mampu menjalankan semua tuntutan Tuhan seperti teladan ilahi. Itu yang kita harus tangis. Bukan karena kita tangisi segala hal yang kita cintai harus ditinggalkan. Ya, kita yang berikutnya nih. Tetapi kalau kita menghinakan dan melalaikan segala ketentuan dan kesempatan yang baik itu, Tuhan Allah tidak akan mengadakan mukjizat. Nah, coba lihat ini ada dua hal bicara tentang mukjizat. Ya, janganlah sekali-kali pikir bahwa Tuhan Allah akan melakukan satu mukjizat untuk menyelamatkan jiwa yang lemah, yang senang akan dosa. Ya, jadi kita lihat kalau yang di atas itu, yang di atas bagaimana bedanya? Coba lihat ya, kalau yang di atas itu kita lihat
atas. Nah, tetapi mereka yang menunggu untuk melihat perubahan mukjizat dalam tabir mereka tanpa usaha. Jadi kalau tanpa usaha tidak akan ada perubahan mukjizat yang Tuhan berikan. Nah, di bawah ya kalau kita melalaikan, tetapi kalau kita menghina dan melalaikan segala ketentuan dan kesempatan yang baik, Tuhan Allah tidak akan mengadakan mukjizat. Jangan sekali-kali pikir bahwa Tuhan akan melakukan satu mukjizat untuk menyelamatkan jiwa yang lemah. Jadi jangan pernah menyimpan segala dosa. Ya, kita lihat di sini, jangan kita kira dengan karakter kita yang lama masih dimungkinkan kita diselamatkan. Tidak mungkin. Inilah yang paling terberat yang harus kita perjuangkan di dalam 40 hari. Ya, jadi ingat inilah PR yang paling tersulit. Ya, terus kita akan hilang seperti Yudas dan setan. Coba saudara lihat, Yudas itu hilang karena apa? Karena dia setengah-setengah. Ya, ya. Yudas ini dia hilang karena dia setengah-setengah. Dia tidak sungguh-sungguh. Ya. Dan contoh ini diberikan kepada kita karena kita orang-orang yang setengah-setengah. Di bagian bawah kita bisa lihat itu, jangan sekali-sekali pikir bahwa Tuhan Allah akan melakukan satu mujizat untuk menyelamatkan jiwa yang lemah, yang senang akan dosa, yang hidup dalam dosa, atau yang sesuatu hasil surga dimasukkan dalam hidup mereka. Ya. Jadi artinya dia hanya seperti seorang Yudas. Ya. Dan setan juga. Kenapa kok lambang setan ini diberikan satu contoh juga? Kenapa? Karena setan ini dia contoh dari yang menghina dan melalaikan. Ya, dia juga menghina dan melalaikan. Ya, sama seperti Yudas. Oke? Jadi ingat, tidak ada mukjizat mau tidak mau dalam lambang 40 hari kita harus benar-benar berjuang keras. Maka itu dibutuhkan tempat yang terpencil supaya segala pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi kita itu bisa kita hindari. Ya, oke, kita lanjut dah. Ya, ini yang berikutnya kita lihat dari renungan tanggal 19 November 2022. Ya, saudara-saudara sekalian, kita lihat ini adalah bagian dari rangkaian pembelajaran yang kita sama-sama pelajari dari pengalamannya Musa yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang Musa. Ya, kita lihat bagaimana Musa berbeda dengan Harun. Ya, kita sudah lihat kenapa Harun bertoleran dengan pelanggaran hukum. Kenapa perbedaannya sangat mencolok antara Harun dan Musa. Ya, kenapa Musa tidak seperti Harun? Kenapa? Karena Musa memandang dosa itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Sedangkan Harun, dia memandang dosa itu tidak menjijikkan. Mari kita baca kata-kata menjijikkan dari kacamata Nyawa itu seperti apa. Ya. Oke, kita lihat. Setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Mengapa ia tidak menemukan perlawanan yang besar? Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Jadi kenapa kok setan tidak menemukan perlawanan? Karena dia menemukan orang-orang yang sangat sedikit hubungannya dengan Kristus. Oleh karena mereka kekurangan roh. Dosa bagi mereka bukanlah yang menjijikkan dan kebencian. Jadi lihat saudara, ya seperti guru mereka. Nah, kita lihat. Jadi artinya seperti guru mereka ini siapa? Guru mereka adalah Yesus. Mereka tidak menghadapinya seperti Kristus menghadapi dengan perlawanan tegas dan menentukan. Ya, hanya sedikit permusuhan melawan setan dan pekerjaannya karena adanya sikap tidak peduli dan masa bodoh mengenai
kuasa dan kebencian setan. Jadi hati-hati kalau kita tidak peduli dan masa bodoh tentang semua pengaruh-pengaruh setan, kita nanti akan melihat bahwa dosa itu bukanlah sesuatu yang menjijikan. Kalau kita memandang dosa itu sesuatu yang tidak menjijikan, maka kita akan memaklumi segala pelanggaran-pelanggaran hukum. Kalau kita memaklumi pelanggaran-pelanggaran hukum, maka kita berada di posisinya Harun, bukan di posisinya Musa. Kita di dalam tulisan ini diingatkan kita harus seperti posisinya Musa yang memandang dosa itu adalah sesuatu yang menjijikan. Kita harus seperti Yesus, waktu Yesus marah dia datang ke dalam Ka'bahnya, dia membalikkan meja-meja. Kita lihat sikapnya murid-murid pada saat itu. Mereka murid-murid heran melihat sikapnya Yesus. Yesus yang selama ini lembut, dia kenal, pemaaf, tidak pernah marah, tiba-tiba Yesus menjadi pribadi yang berbeda. Ya, artinya kita bisa melihat di sini bahwa murid-murid tidak merasa jijik terhadap pelanggaran hukum, tapi Yesus melihat pelanggaran hukum di Ka'bah itu sesuatu yang menjijikkan. Jadi hati-hati, murid-murid Yesus yang kita ceritakan ini adalah murid-murid hasil dari 3,5 tahun. Dan kalau kita masih tetap seperti murid-murid 3,5 tahun, maka kita tidak layak menjadi calon 144.000. Maka itu dia mau dibutuhkan pendidikan 40 hari untuk merubah murid-muridnya Yesus sama dengan gurunya. Memandang dosa itu adalah menjijikan. Ya. Oke, kita terus yang di bawah yang dihitamkan. Mereka lalai melihat tanda-tanda kegiatannya yang terus-menerus dan keberhasilannya. Nah, ini kalau kita toleran, kita memaklumi pelanggaran hukum, kita tidak jijik terhadap pelanggaran hukum seperti Musa, seperti Yesus, maka kita akan lalai melihat tanda-tanda kegiatan yang terus-menerus dan keberhasilan. Mereka lalai melalaikan amaran-amaran mengenai kelicikannya. Tampaknya mereka mengabaikan keberadaan setan itu. Jadi kejatuhan-kejatuhan kita itu adalah karena kita tidak memandang dosa itu menjijikkan. Sementara orang-orang yang mengabaikan usaha-usaha setan, musuh yang waspada ini maju terus setiap saat. Ia memaksakan kehendak kehadirannya di setiap bagian rumah-rumah tangga, di jalan-jalan kota. Nah ini ya, inilah akibatnya kalau dosa itu tidak dipandang secara sesuatu yang menjijikkan. Ya, akhirnya dia masuk ke dalam rumah-rumah tangga. Ya, kita toleran sama pelanggaran-pelanggaran di kota-kota, di dalam jemaat-jemaat, di majelis-majelis nasional, di pengadilan-pengadilan untuk membingungkan, menipu. Artinya pemaafan terhadap dosa ini sudah masuk ke seluruh wilayah di seluruh dunia ini, baik di orang umat Allah maupun di orang-orang kafir. Maupun demikian juga kita saksikan di dalam kondisi sekarang ini, yaitu pertengkaran-pertengkaran politik itu adalah akibat daripada apa? Karena melihat sebuah pelanggaran itu bukanlah sesuatu yang menjijikkan. Jadi ketika setan masuk perlahan-lahan, tidak ada perlindungan. Mereka memandang semuanya itu tidak menjijikan, sehingga ketika setan semakin hari semakin berkembang, si umat Allah ini tidak menyadari. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat itu, menggoda untuk menghancurkan tubuh dan jiwa, dan anak-anak menghancurkan keutuhan rumah tangga untuk menaburkan bibit kedengkian, persaingan. Jadi kedengkian-kedengkian yang belakangan itu kita sering dengar, persaingan, ya, rebutan kekuasaan, perselisihan, hasutan-hasutan, ya, dan pembunuhan, dan dunia Kristen menganggap hal ini seolah-olah telah ditetapkan oleh Allah dan harus ada. Ya, dunia Kristen mengira itu harus ada, dan itu karena ditetapkan oleh Allah. Ini betapa rusaknya dunia Kristen. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari dunia Kristen, karena kita juga seperti Harun yang masih memaklumi segala pelanggaran hukum. Kita baca terus yang di bawah. Semua yang bukan pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba setan. Nah, itu jelas ya. Jadi yang bukan pengikut Kristus yang sejati, ia adalah tergolong di dalam hamba-hamba setan. Dalam hati yang tidak diperbaharui terdapat kasih terhadap dosa. Tuh. Jadi kalau kita belum memperbarui diri kita, kita masih mikirin tentang yang 3,5 tahun, kita belum memperbarui diri, maka terdapat kasih terhadap dosa. Masih ada cinta kita terhadap dosa.
dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkan. Jadi kita bukannya kita meninggalkan pelanggaran-pelanggaran kita, malah kita membela diri ketika dipersalahkan dosa-dosa kita, kita membela diri dan kita memaafkan. Kalau kita memaafkan, kira-kira kita mau meninggalkan dosa itu atau tidak? Ya, kalau kita tidak mau menyadari pelanggaran hukum itu, bisa nggak kita akan meninggalkan dosa itu? Dan kalau kita tidak mau meninggalkan dosa itu, mungkinkah kita akan bertobat? Kalau kita tidak mau melakukan pertobatan, mungkinkah Tuhan akan mengampuni? Itu tahapannya nanti akan kita lihat di dalam tulisan yang berikut. Dalam hati yang sudah diperbarui ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Saya sengaja tampilkan tulisan-tulisan ini karena saya ingin mengajak saudara mulai dari sekarang untuk pendidikan 40 hari. Mulailah kita menciptakan kebencian terhadap pelanggaran hukum. Kalau selama ini kita selalu melindungi diri kita punya kesalahan-kesalahan, kita menyayangi kalau ada orang yang menyerang kita lawan, ya kita tantang, ya segala macam. Tapi melalui tulisan-tulisan tentang pembangunan reformasi sekarang ini, marilah kita dituntut, ya diajak untuk mulai belajar untuk memandang dosa itu sesuatu yang menjijikkan. Selama kita memandang dosa itu sesuatu yang tidak menjijikkan, maka kita tidak akan pernah meninggalkan dosa itu. Kita akan selalu menciptakan pembelaan dan kita memaafkan. Dan kalau kita menciptakan pembelaan dan memaafkan, artinya kita tidak akan meninggalkan dosa itu. Dan kalau kita tidak pernah meninggalkan dosa itu, tidak akan mungkin kita mengajukan permohonan pertobatan terhadap dosa yang kita tidak tinggalkan. Dan kalau terhadap dosa yang kita tidak pernah tinggalkan, maka Tuhan juga tidak akan pernah mengampuni. Nanti kita akan baca yang berikutnya. Dela geser. Mungkin saudara-saudara lihat ini sederhana sekali pelajarannya itu. Tapi kejatuhan umat manusia dari Adam dan Hawa semua adalah karena hal-hal yang sepele. Ya, semua hanya karena tidak sadar. Jadi jangan dianggap remeh. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi melalui hal-hal yang seperti ini, selama kita tidak pernah sadar, kita tidak akan pernah bangun. Persesuaian kepada kebiasaan dunia membuat gereja bertobat kepada dunia. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Ya, yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada tuannya. Ya, jadi keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Jadi kalau kita akrab sama pelanggar hukum, ya maka kita akan melihat dosa itu tidak menjijikkan. Kalau Anda misalkan alergi dengan bau rokok, apakah saudara akan kumpul dengan orang-orang perokok? Kenapa saudara alergi dengan bau rokok? Karena saudara jijik terhadap bau rokok. Tapi kalau saudara tidak memandang bau rokok itu sesuatu yang menjijikkan bagi saudara, maka saudara tidak akan memandang perlu berjauhan dengan dia. Kira-kira mungkin seperti itu contoh. Jadi kita ulangi lagi, keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Ya. Kalau kurang menjijikkan, maka kita tidak akan bersikap bermusuhan dengan dosa dan berbahaya. Kita rawan mungkin satu saat kita akan tergoda karena kita juga berasal dari dosa. Kita dari orang yang mencintai dosa. Jadi kalau kita tidak tegas memandang dosa itu jijik, satu saat kita akan bisa dirayu, digoda. Karena kita dari dosa. Oke? Nah, kita baca yang di bawah tuh. Templakan ilahi dinyatakan kepada rasa simpati yang salah. Ya. Terhadap orang berdosa yang berusaha mencari dalih bagi dosanya. Adalah pengaruh dari dosa yang telah melenyapkan pandangan moral. Jadi pandangan moral itu dilenyapkan karena pengaruh dari dosa. Sehingga orang yang berbuat dosa itu tidak menyadari kejinya pelanggaran. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita tidak menyadari jahatnya itu dosa. Dan tanpa kuasa Roh Kudus yang meyakinkan itu, ia tetap tinggal dalam keadaan setengah buta terhadap dosa itu.
Kalau roh Allah nggak ada, kita tetap berada di dalam kondisi yang setengah buta. Adalah tugas hamba-hamba Kristus untuk menunjukkan kepada orang berdosa itu akan bahaya yang sedang dihadapi. Mereka yang menghilangkan pengaruh daripada amaran itu dengan membutakan mata orang berdosa terhadap sifat-sifat dan akibat-akibat yang sebenarnya dari dosa, sering membanggakan diri bahwa mereka memberikan bukti tentang belas kasihan mereka. Tapi mereka sedang menentang dan menghalangi dengan secara langsung akan pekerjaan roh Allah. Nah, itu lihat. Jadi kalau kita tidak sadar akan bahaya dosa dan kita cenderung tidak memandang dosa itu sesuatu yang menjijikkan, tanpa disadari kita sedang menentang dan menghalangi pekerjaan roh Allah itu hadir. Ya, geser ya. Banyak orang yang telah binasa sebagai akibat daripada rasa simpatik yang palsu dan menipu itu. Jadi hati-hati, jangan kita punya simpatik. Ya, kita punya simpatik kepada pelanggar-pelanggar hukum dengan apa kalau perilaku pelanggaran hukum kita simpatik. Ya, maka itulah dibilang Nyonya White apa berpisahlah kamu dari dunia. Ya, jangan menjajarkan diri. Jadi kita benar-benar harus menjauhkan dari pergaulan. Dan inilah yang menjadi satu kesulitan bagi kita, satu bagian dari tantangan di dalam 40 hari. Kita punya keluarga, kita punya pertemanan, semuanya harus kita tinggalkan. Karena teman-teman kita tidak kenal kebenaran ini. Maka teman-teman kita tidak bakalan dia akan memandang dosa itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Dosa yang seperti apa? Cukup dosa memandang apa buang-buang waktu, pembicaraan yang sia-sia, ya, obrolan-obrolan yang sia-sia, ya, meninggikan diri, itu semua adalah bagian daripada pelanggaran hukum. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi kita sulit kalau kita bergaul sama mereka, sedangkan kita memandang semua itu sesuatu yang menjijikkan. Dan mereka karena nggak punya kebenaran yang sama dengan kita, mereka tidak memandang sesuatu itu menjijikkan. Jadi kalau kita mau menjadi manusia baru di tengah-tengah pergaulan dengan mereka, tidak akan mungkin kita bisa bertahan ataupun kita bisa bisa tenang melaksanakan tuntutan kebenaran dengan berada di tengah-tengah mereka. Oke, Dela, lanjut Del. Nah, ini yang berikutnya kita coba rumuskan di dalam urut-urutan tentang pertobatan. Kalau tadi kita coba lihat tentang bagaimana suatu apa dosa itu, ya, satu dosa itu diakui, ya, bisa mendorong orang untuk bisa diselamatkan, ya. Maka di dalam bagian pelajaran ini kita melihat urut-urutan, ya. Kita lihat yang pertama, orang-orang yang belum merendahkan diri di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka berarti belumlah memenuhi syarat pertama penerimaan itu, ya. Orang-orang yang belum merendahkan diri di hadapan Allah dengan jalan mengakui kesalahan mereka berarti belumlah memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Jadi syarat pertama penerimaan adalah merendahkan diri, ya. Merendahkan diri, dan merendahkan diri itu diwujudkan dengan pengakuan kesalahan mereka. Jadi untuk mengakui kesalahan otomatis ada apa? Tadi kita udah sama-sama pelajari dari Yohanes, dari Paulus, dari Yakub, dan Adam dan Hawa, dan juga dari Harun, Musa. Kita lihat apa? Sadar diri, ya. Jadi untuk bisa dia mengakui kesalahan harus ada kesadaran di dalam ini, ya. Kita lihat ini belum mempunyai rendah hati. Oke, lanjut.
Ya, kita lihat nih urut-urutan. Ya. Oke, terus Del. Tuh, tidak mau merendahkan diri. Jadi merendahkan diri ini adalah syarat pertama, ya. Oke, terus tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di dalam hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Nah, jadi lihat, jadi jangan saudara pandang pelajaran tentang sadar diri ini sesuatu yang remeh. Karena kata-kata Nyonya itu udah tegas, tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Ya. Jadi kalau kita tidak menyadari dosa-dosa kita sendiri, bukan dosanya orang, dosanya kita sendiri, ya, kasih Allah tidak bisa tinggal di dalam hatinya kita. Ya, kita nggak usah baca lebih lanjut, kita baca itu saja. Yang berikutnya, tak seorang pun dari para rasul-rasul dan nabi-nabi itu pernah menyatakan dirinya sebagai tak berdosa. Nah, kita lihat ini. Ini contoh dari orang-orang yang menyadari dirinya. Contohnya adalah rasul-rasul. Tidak pernah mengatakan dirinya tak berdosa. Jadi lihat betapa rendah hatinya seseorang rasul-rasul Allah ketika dia sudah menjalankan apa punya kesadaran terhadap pelanggaran. Jadi tidak akan mungkin dia meninggikan. Oke, lanjut. Orang-orang yang Allah kuasakan kepadanya terang dan kuasa ilahi, semuanya mengakui keadaan mereka yang berdosa. Saya besarkan. Mereka tidak menaruh harap pada daging, tidak menyatakan memiliki kebenaran dari dirinya sendiri, melainkan menaruh harap sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Jadi artinya tidak ada yang meninggikan diri. Maka makin jelaslah akan kita saksikan betapa besarnya dosa dan makin kuranglah perasaan kita untuk meninggikan diri sendiri. Ya, coba lihat. Jadi lihat orang-orang itu yang sadar, dia mengakui keadaan mereka, ya, mengakui. Jadi awal pertamanya adalah rendah hati, sadar, mengakui. Oke, dengan sadar dia mengakui. Oke, lanjut. Del. Hendaklah kamu bertobat. Nah, kita lihat bicara bertobat itu hubungannya dengan apa? Kita baca di bawah. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Nah, jadi bicara bertobat itu harus ada penyesalan, ya, supaya dosamu bisa dihapus tuh. Jadi tahapannya menyesal, bertobat, dihapus. Tapi untuk bisa menyesal, dia harus di atas tadi mengakui. Untuk bisa mengakui, dia harus punya kesadaran. Kita nanti lihat urutan. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal. Dan tugas kuduslah menyadarkan. Roh kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Tuh ya. Jadi menyadarkan itu adalah hal yang paling terpenting membuat orang itu menyesal. Tanpa orang itu sadar, tidak akan ada penyesalan. Oke, kita lanjut. Ini walaupun sederhana pelajaran ini, tapi kalau kita renungkan, benar-benar semuanya ada satu sama lain saling berhubungan. Ada pengakuan pengampunan bagi orang yang menyesal. Sekalipun dosamu merah, ya, geser, seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kamu apa di atas itu tadi apa, Del? Geser, Del. Kalau kamu menyesal, ya. Jadi baru bisa diampuni kalau kamu menyesal. Jadi nggak ada kalau orang sudah masih sombong dengan dosanya, menyayangi dosanya, sama sekali tidak menyadari pelanggarannya. Otomatis mungkinkah dia menyesal kalau dia nggak menyadari pelanggarannya? Kayak pendeta-pendeta Advent, ya, mungkinkah dia akan bertobat? Mungkinkah dia akan diampuni? Tidak mungkin karena persyaratan diampuni adalah penyesalan. Oke, kita terus. Sekalipun dosa, oke ini tadi udah ya. Ya geser. Terus, terus, terus. Nah, oke, ini sekarang kita tuangkan di dalam gambar. Ya, kita lihat dari apa yang tadi kita baca. Kita lihat dari contoh Adam dan Hawa, Harun dan Musa. Kita lihat dari Yohanes, dari Paulus, dari Yakub. Ya, kita bisa lihat sadar itu mendorong orang untuk menyadari kesalahan. Ya, melalui menyadari kesalahannya, timbullah dia mengaku.
Dan setelah dia mengakui, barulah ia menyesali. Ya, tidak akan mungkin orang menyesali kalau dia tidak pernah peka. Tidak akan mungkin orang itu mengakui kalau dia tidak sadar, tidak mengakui menyadari kesalahannya. Ini adalah tahapan-tahapan yang tidak bisa dihilangkan satu langkah. Oke? Terus setelah menyesal, barulah apa? Bila geser Del. Nah, barulah orang itu bisa bertobat. Jadi tidak akan mungkin ada orang bertobat kalau dia tidak menyesal. Tidak mungkin orang bertobat kalau dia tidak mengakui. Tidak akan mungkin kalau orang mau mengajukan pertobatan kalau dia tidak merasa bersalah. Dan juga tidak mungkin orang itu bertobat kalau dia sadar, tidak sadar atau tidak peka. Dengan tidak adanya pengajuan pertobatan seperti tadi, maka tidak akan ada pengampunan. Ini urut-urutannya dari yang tadi kita sudah baca. Oke, lanjut Del. Jadi sadar ini penting sekali. Oke, ini tadi kita udah sama-sama baca ya, Harun, Musa ya. Ini udah terus Del, geser ke para nabi Bapak jilid 1 halaman tadi 33 ya. Terus ya 331 dan 33 339 nanti saudara bisa baca ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat nih. Harun dan bangsa Israel tertolong oleh kehadiran Musa. Musa lah yang melindungi dan memohon kepada Tuhan agar membatalkan murkanya kepada Harun dan bangsa Israel. Oleh karena kehadiran dan teguran Musa, Harun sadar, mengakui, menyesal, bertobat, diampuni. Secara singkat dapat dipahami bahwa pertobatan tidak akan ada tanpa ada penyesalan. Penyesalan juga tidak akan ada tanpa pengakuan. Pengakuan juga tidak akan ada bila tidak ada kesadaran atau rasa salah. Kemudian rasa salah pun dapat muncul bila terdapat kejadian. Dan bila tidak melalui kejadian, rasa salah dapat muncul dari pengetahuan. Dan seseorang memperoleh pengetahuan dari membaca dan mendengar. Nah, jadi penyesalan itu, rasa bersalah itu bisa muncul karena ada sesuatu kejadian. Ya, jadi Musa baru sadar ya rasa bersalah setelah ada murka Allah. Ya, Adam dan Hawa juga sadar setelah dia melihat dirinya telanjang ya, dan dia baru sadar itu. Kalau tidak ada melalui kejadian, dan bila tidak melalui kejadian, rasa bersalah itu muncul dari pengetahuan. Seperti kita sekarang, dampak dari pelanggaran-pelanggaran hukum ini kita belum terlihat. Tuhan belum memberikan sanksi apa-apa kepada kita. Ya, kalau kepada bangsa Israel melihat karena Tuhan masih di dalam gigi ganti gigi. Tapi di masa kita pipi kiri berikan pipi kanan, kita tidak akan pernah melihat segala pelanggaran-pelanggaran. Maka banyak orang yang sampai detik ini tidak pernah disadarkan karena belum ada peristiwa yang akan terjadi. Ya, nah bisa kita bertobat itu bisa timbul rasa bersalah itu bisa dimunculkan dari pengetahuan. Dengan kita banyak membaca, maka kita bisa tahu bahwa kita sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, tidak harus ada suatu peristiwa yang menyadarkan kita. Ya, karena sesuatu peristiwa yang menyadarkan kita itu cenderung berbahaya dan membuat kita gila. Ya, jadi langkah pertama yang paling yang memungkinkan bagi kita sekarang adalah kita harus punya pengetahuan. Melalui pengetahuan maka kita punya rasa salah, kita dibangunkan. Ya, dan seseorang memperoleh pengetahuan dari mana? Dari membaca dan mendengar. Oke? Nah, ini kita lihat. Perbedaan Harun dengan kita sekarang adalah keberuntungan Harun karena ada teguran dari Musa. Sementara kita sekarang tidak memiliki seorang Musa yang hadir di antara kita. Kita harus mandiri, peka dan sensitif atas kehendaknya supaya kita bisa bertobat. Ya, jadi ini susah nih saudara. Satu-satunya yang bisa mentobatkan adalah diri kita sendiri. Ya, jangan kita itu sibuk melihat hal-hal yang lain, orang-orang lain punya dosa. Kita hanya mengejar hal-hal yang dahulu kita udah lakukan di 3,5 tahun.
Kita harus membangun iman. Pada saat kesempatan ini adalah pembangunan dan reformasi adalah hal yang menjadi utama untuk kita bisa masuk dan menjadi salah satu dari 144.000. Tanpa pembangunan dan reformasi tidak ada, kan kita udah baca, tidak ada mukjizat yang Tuhan akan buat, ya. Jadi tidak sama sekali Tuhan mengukur berapa jumlah yang kamu bawakan kepada Tuhan, pertobatan orang-orang. Tidak dilihat dari jumlah bintang, tapi yang dilihat adalah kelayakannya diri kita masing-masing. Ya, oke, kita terus. Perbedaan, oke terus. Oke, terus. Ya, udah cukup ya. Nah, ini peringatan nih, kita harus ingat. Kebenaran dan kemuliaan Allah adalah tak terpisahkan. Adalah tidak mungkin bagi kita dengan Alkitab dalam jangkauan kita, tetapi menghormati Allah dengan pikiran-pikiran yang keliru tuh, dalam jangkauan. Banyak orang mengatakan bahwa tidak menjadi soal apa saja yang dipercayai seseorang asalkan hidupnya benar. Tapi kehidupan dibentuk oleh iman. Ya, kehidupan dibentuk oleh iman. Jika terang dan kebenaran berada dalam jangkauan kita, tetapi kita lalai memperbaiki kesempatan untuk mendengar dan melihatnya, maka berarti kita menolak terang itu selengkapnya. Tapi kita lalai memperbaiki kesempatan untuk mendengar dan melihatnya, maka berarti kita menolak terang itu selengkapnya. Kita baca ya, jika keterang dan kebenaran berada dalam jangkauan. Maksudnya itu apa? Sama seperti sekarang, tulisan-tulisan sudah ada di dalam website. Ya, semua sudah diposting, tapi kita malas untuk membacanya. Kita malas untuk merenungkannya, malas untuk mendalaminya. Ya, kita biarkan saja semuanya. Ya, kalau kita biarkan saja semuanya, ya itu artinya kita lalai memperbaiki kesempatan untuk mendengar dan melihat. Maka berarti kita menolak terang itu secara lengkap. Jadi yang menolak terang itu bukan hanya orang Advent, bukan orang Wako Texas, tapi kita sendiri. Kalau ada kebenaran dalam jangkauan kita abaikan, kita malas untuk baca, itu sama saja kita sudah menolak. Betapa sedihnya ya. Kita udah capek-capek sekarang berpisah dari Wako Texas, kita sudah reformasi kesehatan, kita sudah berpisah dengan lingkungan, ya. Hanya karena kita tidak mau memanfaatkan kebenaran yang sudah di dalam jangkauan. Dari kata-kata Nyonya White ini dibilang kita sama dengan orang-orang yang penolak-penolak. Kita samain dengan orang Advent yang vegetarian aja belum. Ya, disamain sama mereka-mereka yang masih kumpul-kumpul, bergaul dengan lingkungan, tidak ada perbedaan, tidak membuat manusia baru, tidak berjuang meninggalkan pekerjaannya dan segala macam. Betapa sedihnya ya, tidak diistimewakan sama Tuhan. Jadi ingat, harga yang harus kita bayar bukan harga yang murah. Jadi makanya dalam 40 hari ini, fokuskanlah pembenahan kepada dirimu. Utamakan dulu pembangunan kepada dirimu. Selamatkan diri kita dahulu, baru kita memikirkan keselamatan bagi orang lain. Kita sudah baca dari tadi, kita tidak menjadi satu ukuran apakah kamu sudah pernah menyelamatkan satu orang, dua orang, tiga orang. Tuhan tidak mengukur ke situ, tapi yang Tuhan ukur adalah diri kamu. Mungkin kamu masih nol, kamu mungkin tidak punya bintang sama sekali. Tapi kalau kamu layak di mata Tuhan, kamu sudah berjuang dengan usaha yang kamu punya, meninggalkan manusia lamamu, itulah yang dihargai walaupun kamu tidak punya bintang satupun di otak di atas kepalamu. Ya, karena itu yang Tuhan lihat, karena pembangunan dan reformasi menghilangkan kondisimu yang miskin, buta dan telanjang, itu dibuang menjadi orang yang menerima emas, pakaian putih dan salep mata. Itulah yang dinilai sama Tuhan, ya. Dan itulah yang Tuhan harapkan dari ujung 40 hari. Tuhan tidak berharap di ujung 40 hari adalah siswa-siswa yang masih 3,5 tahun, ya. Tuh, ingat sekali lagi, Tuhan tidak melihat jumlah bintang yang ada di kepalamu, tapi Tuhan melihat bagaimana iman kamu plus perbuatan. Ya, iman plus perbuatan tanpa apa? Iman tanpa perbuatan ialah mati. Kita punya iman, kita sudah punya kebenaran segitu banyaknya.
Jangan sampai kita tidak punya perbuatan. Karena itu yang membawa kita selamat. Bukan jumlah bintang di kepala kita. Tidak ada tulisan yang menunjukkan jumlah bintang itu yang ukuran. Karena hanya orang, belum, kalau hanya itu ukurannya, beruntunglah orang-orang yang punya talenta jualan, talenta marketing. Bagi orang yang tidak punya talenta marketing, betapa ruginya dia. Tidak ada keadilan di sana. Kalau memang itu ukuran. Oke, kita lanjut. Dela, geser deh. Nah itu ya, kita lihat alasan mengapa banyak pertobatan yang menipu pada saat ini, zaman ini adalah karena sedikitnya penghargaan terhadap hukum Allah. Sebagai gantinya standar kebenaran Allah, manusia menegakkan standar mereka sendiri untuk mengukur karakter manusia. Tuh. Ingat, Nyonya White udah memperingatkan jangan sampai kita pakai ukuran-ukuran kita sendiri. Walaupun kita sudah di dalam pekabaran tongkat, bukan berarti kita tidak menggunakan ukuran-ukuran sendiri. Hati-hati. Karena semakin kita berada di dalam kebenaran, semakin kencang serangannya setan. Ya, jadi jangan kita kira bahwa kalau kita udah dalam pekabaran tongkat, oh setan udah nggak mungkin lagi masuk kepada kita. Itu salah besar. Semakin kita berada di dalam kebenaran, semakin kencang itu setan. Ya, maka hati-hati, prinsip-prinsip belajar Alkitab harus kita pergunakan. Kita menilai segala sesuatu akan Taurat dan kesaksian, akan prinsip-prinsip yang sudah Nyonya White sampaikan. Ya, jangan kita memandang kita, oh kita udah puluhan tahun di dalam Davidian, kita otomatis akan lebih pintar dari orang-orang yang baru. Bukan. Hati-hati, karena ukurannya bukan berapa lama kamu di dalam Davidian, tapi berapa rendah hatinya kamu menerima apa yang disampaikan oleh yang demikian tertulis. Ya, oke, lanjut. Saudara-saudara, tolong disimak apa yang saya sampaikan. Semua yang saya sampaikan itu punya makna. Ya, oke. Kita lanjut. Bella, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita masih punya sekitar 10 menit. Ya, ini yang berikutnya adalah sikap kritis. Mungkin sikap kritis ini coba kita lihat dulu. Ini semua saya coba rangkum pembelajaran tentang kewajiban kita untuk sadar diri, jangan angkuh, jangan sombong, ya, rendah hati, lihat diri sendiri, lihat kekurangan dari diri kita sendiri. Karena tanpa kita melihat diri kita sendiri, maka tidak mungkin kita, nah ini ya. Nah, kita lihat ini salah satu contoh saya memperlihatkan kepada saudara bagaimana seorang Ellen G. White dalam belajar. Ya, kita lihat di sini. Bagaimana Nyonya White dalam belajar ya. Kita lihat. Nyonya White bilang begini. Setelah Nyonya White menulis, Juru Selamat kita telah memberi amaran kepada murid-muridnya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua, satu keadaan akan muncul sama seperti yang telah terjadi sebelum air bah. Makan, minum akan dilakukan secara berlebihan. Dunia akan menggandrungi kepelesiran. Keadaan seperti ini terjadi pada saat ini. Dunia sudah menyerah kepada pemanjaan nafsu. Dunia mode akan memperbudak kita dalam kebiasaan jelek, yaitu kebiasaan yang semakin menciptakan kita seperti penduduk Sodom yang terkutuk. Saya heran mengapa penduduk dunia sekarang ini tidak dimusnahkan seperti penduduk Sodom dan Gomora. Ya, saya dapat melihat cukup bukti dari kebejatan moral di dunia. Nafsu birahi menguasai pertimbangan sehat dan perhatian orang banyak. Ya, intinya yang saya mau tampilkan dari kutipan ini kepada saudara, bagaimana seorang Ellen G. White itu kritis pada saat dia menuliskan tulisan. Ya, dia menyampaikan suatu pandangannya dia tentang kekritisannya dia, betapa kritisnya dia. Ya, saya merasa heran mengapa penduduk dunia sekarang ini tidak dimusnahkan seperti penduduk Sodom dan Gomora. Jadi artinya sikap kekritisan, sikap kesadar dirian dari seorang Ellen G. White ini harus juga dipunyai kita. Jadi ketika kita baca tulisan Nyonya White, tulisan kita harus sadar sama diri kita.
Jangan sampai ada bacaan-bacaan gitu kita kayak berlalu begitu saja tanpa kita mengevaluasi kepada diri kita. Kita harus renungkan semua yang kita baca. Ya, geser lagi Dela. Yang berikutnya ini Dela, ya, ini saya coba cerita tahun 19 Agustus 1946 itu Joseph Bates. Saya baca aja ya. Joseph Bates itu membuat satu tulisan ya. Eh, Awalnya tuh Rachel Preston ya tentang hari Sabat. Tapi pada bulan Agustus 1946 Joseph Bates itu membuat satu tulisan dan tulisan itu baru nyampe di tangannya Ellen G. White dan James White ketika dia baru kawin di bulan Agustus ya. Nah, pada musim gugur tahun 1846 kami mulai memelihara hari Sabat yang diajarkan Alkitab dan mengajarkannya serta mempertahankan. Jadi artinya gereja Advent dari tahun 1844 sampai 1846 belum ada yang dikenal hari Sabat. Hari Sabat baru ada pada musim gugur tahun 1846. James Allen White menetapkan pendirian mereka yang murni berdasarkan kitab suci kemana pikiran mereka telah diarahkan dalam tulisan Bates. Ya, kemudian pada hari Sabat pertama bulan April 1847, 7 bulan sesudah mereka memulai memelihara dan mengajarkan Sabat hari ketujuh. Tuhan memberikan sebuah hayal kepada Ellen. Jadi coba saudara lihat di sini saya mau menunjukkan kepada saudara bagaimana seorang Ellen G. White sedemikian kritisnya ya betapa Ellen G. White itu kritis dalam belajar kebenaran. Ya, kita lihat Ellen G. White dia menyucikan hari Sabat bukan karena dia dapat hayal. Artinya Ellen G. White itu dia menyadari tentang perlunya menyucikan hari Sabat itu sebelum ada Roh Allah hadir ke dalam dirinya. Jadi artinya sama kayak si Musa, sama seperti Adam, sama seperti Yohanes, sama seperti Paulus, sama seperti Yakub yang tadi kita baca. Ya, jadi Ellen G. White mempunyai kesadaran di dalam dirinya sendiri bahwa hari Sabat itu harus dilakukan di hari yang ketujuh. Dan itu belum bimbingan roh hadir di dalam dirinya. Bimbingan roh baru hadir di tahun 1847. Marilah kita sekritis Ellen G. White dalam belajar kebenaran. Ya, oke? Okay? James White dan Ellen G. White belum ada temannya yang menyucikan hari Sabat, tapi mereka berani berbeda dari orang lain. Ya, dia tidak memikirkan kiri kanan, dia tidak memikirkan orang banyak, tapi yang dia pikirkan adalah ini kebenaran. Marilah kita harus berlaku seperti Ellen G. White dan James White. Oke, lanjut. Sekarang Victor Hutef. Ya, nah, Victor Hutef saya tidak tampilkan pengalamannya dia. Saya belum menelusuri. Sebenarnya ada, sebenarnya kita bisa cari itu ya. Waktu Victor Hutef berubah dari pindah dari mana itu dari Swedia ya. Dia tuh orang Swedia atau bagaimana saya lupa. Dia berpindah itu juga itu cerita itu bisa kita gunakan untuk kita lihat betapa sadar dirinya itu seorang Victor Hutef. Nah, ini kita coba baca yang warna hitam ya. Jadi kita harus punya pemahaman sekritis Victor Hutef. Kita lihat nih, meskipun demikian orang-orang yang tetap tenang dalam kesentasan palsu kepuasan sendiri tidak akan menaruh perhatian kepada nasihat amaran itu. Sehingga akibatnya mereka akan kehilangan segala perkara. Diludahkan. Nah, coba lihat, Dela boleh ke atas. Meskipun demikian orang-orang yang tetap tenang dalam kesentasan palsu kepuasan tidak akan menaruh perhatian kepada. Nah, dia tidak kritis orang ini tetap tenang di dalam kesentausaannya. Akibatnya bagaimana orang-orang yang tidak kritis ini? Diludahkan keluar. Namun betapa sedikitnya orang yang dibangunkan oleh gemparnya ancaman yang mengerikan. Saudara, bagian daripada orang-orang yang sedikit ini ataukah orang yang banyak? Betapa sedikitnya katanya. Sedikitnya yang berhasil dibuat gempar oleh amaran itu dan sedikitnya orang yang cenderung untuk menyelidikinya. Mengherankan karena hanya sedikit. Itu tanya jawab buku 1 pendahuluan. Ya, jadi Victor Hutef kita bisa lihat betapa herannya dia betapa sedikitnya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang sedikit ini, yaitu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang sadar, yaitu orang-orang apa? Orang-orang yang kritis sama kebenaran. Tidak lihat kiri kanan, tidak tunggu banyak orang dulu menerima baru dia mau berubah.
Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba bandingkan sama sikapnya orang Advent. Oh, ini sadar yang harusnya dimiliki ya. Oke, kita lihat ini. Sadar yang diminta dari calon 144.000. Pada waktu apabila murkanya akan keluar dari penghukuman, pengikut-pengikut Kristus yang sederhana dan yang setia ini akan kelak dibedakan dari penduduk dunia yang lainnya oleh jiwa mereka yang bersedih, yang terlihat di dalam ratap dan tangis, teguran dan amarah-amarah. Jadi bukan dia menikmati dunia ini, tapi dia bersedih. Jadi waktu nanti 144.000 didapati, itu orang-orang yang berkeluh kesah, yang sedih, bukan orang-orang yang menikmati keberadaan segala pelanggaran di dunia ini. Ya, kita baca terus yang dihitamkan saja. Nah, ini lihat. Sementara orang lain menutup-nutupi kejahatan yang ada, memaafkan kebencian, ya, maka mereka yang memiliki semangat yang sejati untuk memuliakan Allah memiliki kasih terhadap jiwa. Mereka tidak akan berdiam diri, ya, demi untuk memperoleh simpatik siapapun. Dia nggak peduli dengan simpatik. Jiwa mereka yang benar dibebani dari hari ke hari dengan perbuatan dan pembicaraan yang tidak suci, ya, dari mereka yang tidak benar. Jadi kita harus tersiksa setiap hari ini di dalam 40 hari. Adakah saudara sudah tersiksa dengan lingkungan saudara atau saudara malah happy bergaul dengan mereka? Atau saudara lebih happy di dalam belajar kumpul di dalam pelajaran Zoom ini? Atau saudara tersiksa berada di tengah-tengah pelajaran Zoom ini? Kalau saudara tersiksa di tengah-tengah pelajaran Zoom ini, ya evaluasi. Ya, jangan sampai saudara lebih bahagia berkumpul dengan teman-teman saudara di luar. Mereka adalah tidak mampu untuk menghentikan derasnya arus kejahatan. Maka sebab itu mereka dipenuhi dengan kesedihan dan perasaan tidak tentram. Jadi 40 hari ini harus diisi dengan perasaan tidak tentram. Mereka menangis di hadapan Allah karena melihat agama diremehkan. Adakah saudara gitu? Saudara laku sudah seperti ini? Sudah melihat bahwa lingkungan ini benar-benar agama diremehkan di rumah-rumah tangga, ya, yang telah memperoleh terang besar, mereka meratap dan sedih lihat jiwanya karena sombongnya, keras kepala, sifat kepentingan dan kesesatan hampir di segala bentuk terdapat di dalam sidang. Saudara sedih nggak? Ya, atau saudara biasa-biasa aja? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Dan inilah gambarannya waktu 144.000 nanti didapati, ya, layak. Jumlah 144.000 didapati kondisinya adalah seperti ini. Bukan orang-orang yang penuh pemaafan-pemaafan, yang memaklumi, yang tidak memandang dosa itu menjijikkan. Melainkan mereka adalah orang-orang yang selalu tersiksa dengan keadaan yang di sekeliling. Ya, karena mereka memandang dosa itu jijik. Ya, yang berikutnya ini, oke, ini panjang nih ya. Ya, ini contoh dari bangsa Israel yang setia. Ya, ini semua kita pakai demikian tertulis. Jadi untuk melihat sebuah tuntutan untuk sadar itu, kita pakai sekian banyak tulisan-tulisan yang mendukung. Jadi kalau ada orang menyerang atau orang menggugat, silakan Anda gugat saja tulisan-tulisan yang kita bisa tampilkan. Ya, kita akan lihat dari pengalamannya Yosia. Ya, ini sebuah pengalaman yang mungkin tidak banyak orang pernah baca. Nanti kita akan pelajari dari cerita tentang sadarnya seseorang raja Israel. Ya, oke, Bella mungkin geser sedikit deh. Oke, oke. Saya kasih gambaran singkat saja daripada saudara-saudara nanti untuk minggu depan. Ceritanya ini waktu di zaman bapaknya, siapa itu namanya aku lupa rajanya. Jadi bapaknya itu menyembunyikan Alkitab. Tapi ketika Raja Yosia ini dia duduk di pemerintahannya, dia menemukan Alkitab. Jadi mirip ceritanya seperti seperti Martin Luther. Jadi dia menemukan Alkitab dan dia suruh anak buahnya baca, dan ketika anak buahnya baca, dia kaget sekali dengan amaran-amaran yang tegas yang disampaikan di dalam tulisan Alkitab tersebut. Dan mulai dari saat itu dia memerintahkan sebuah perubahan yang drastis di dalam bangsa Israel, bangsa Israel apa Yehuda ini.
Nah, nanti kita kira-kira bunyinya seperti itu. Jadi artinya apa? Betapa kekritisan seorang Yosia ini menjadi sebuah contoh bagi kita ketika kita menerima satu pelajaran-pelajaran yang berbeda dengan yang kita punyai selama ini, kita harus segera melakukan perubahan-perubahan. Sekritis itulah yang Tuhan minta daripada kita. Sama seperti tadi James White dan Ellen White. Ya, nanti kita akan baca 2 minggu yang akan datang. Yalah, boleh geser sampai ke bawah apa ya? Nah, ini kita bandingkan sedikit, ini penutup ya, sedikit. Kita lihat nih. Nah, ini kalau orang Advent, begini sifatnya nih. Dia bertanya tuh. Banyak yang bertanya, mengapa semua teguran ini diberikan? Mengapa kesaksian-kesaksian itu terus-menerus menuduh kami murtad dan berdosakan dosa besar? Kami mencintai kebenaran, kami sedang maju berkembang. Kami tidak membutuhkan kesaksian-kesaksian yang berisi amaran-amaran dan teguran ini. Inilah ya, kepada saya ditunjukkan bahwa alasan yang utama mengapa umat Allah ditemukan dalam kondisi buta, miskin, buta rohani ialah karena mereka tidak mau menerima teguran. Testimonies volume 3, 254, 255. Pertanyaan untuk direnungkan. Nah, ini yang terakhir. Cermatilah diri kita sendiri. Kita berada dalam penghujung pekerjaan sidang. Adakah dan itu. Dari sikap reaksi kita terlihatlah roh siapa yang sedang memimpin diri kita. Ya, hari-hari persiapan adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam. Ini ya tadi yang dari murid-murid Yesus. Hari-hari persiapan adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam. Jadi 40 hari ini isinya adalah kita menyelidiki diri kita, bukan diri orang lain. Ya, jangan sampai kita disibukkan oleh hal-hal yang lain. Kita sibukkanlah diri kita dengan mengevaluasi diri kita, pembangunan dan reformasi terhadap diri kita sendiri. Oke, selesai. Mari kita tutup sahabat.